Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Amalia dari kelas 10 IPS SMA Muhammadiyah Institut Purwokerto. Bu, muka saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban awal Afrika. Peradaban Mesir kuno menghasilkan kebudayaan bernilai sangat tinggi. Pertama, saya akan membahas tentang kondisi geografis terlebih dahulu. Mesir terletak pada benua Afrika bagian utara. Mesir dikelilingi oleh Laut Tengah di bagian utara, Laut Merah dan Semenanjung Sinai di bagian timur, negara Sudan di bagian selatan, dan Libya di bagian barat. Kondisi geografis Mesir tidak berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika, yaitu memiliki banyak gurun pasir. Kan tetapi keberadaan Sungai Nil menjadikan Mesir sebagai wilayah yang subur. Aliran Sungai Nil membentuk delta yang menjadi pusat peradaban Mesir kuno. Delta Sungai Nil ini dijadikan masyarakat sebagai daerah permukiman gitu. Jadi masyarakat pada tinggal di daerah sekitar Sungai Nil. Kedua tuh ada kehidupan pemerintahan atau hukum. Nah, pemerintahan pada masa peradaban Mesir kuno ini berbentuk kerajaan. Pimpinan kerajaannya ini disebut Fir'aun atau Pharaoh. Pada masa ini, raja itu dianggap memiliki kekuasaan yang mutlak, jadi kayak Tuhan gitu. Nah, rajanya ini juga dianggap sama masyarakatnya itu sebagai titisan Dewa Matahari atau perwakilan Dewa Matahari, yaitu dewa yang mereka sembah pada masa itu. Periodisasi kerajaan pada masa peradaban Mesir kuno ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kerajaan lama, yang kedua ada kerajaan pertengahan, dan yang ketiga ada kerajaan baru. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat dari ketiga kerajaan ini. Yang pertama ada kerajaan lama. Kerajaan lama ini terletak di pinggiran Sungai Nil. Nah, kerajaan ini tuh dibagi menjadi 2 kerajaan besar, yaitu yang pertama ada kerajaan Hulu dan yang kedua ada kerajaan Hilir. Nah, pada tahun 3100 sebelum Masehi, Firaun Menes itu berhasil menyatukan kedua kerajaan yang terpisah ini. Nah, pada masa ini juga sudah mulai dibangun piramida untuk tempat pemakaman mayat dan pengawetan mayat atau mumi. Piramida Giza adalah tanda kemajuan kerajaan lama ini. Nah, tetapi kerajaan lama ini mengalami kemunduran karena berbagai perpecahan. Perpecahan inilah yang mengakhiri zaman kerajaan lama dan menuju ke zaman berikutnya. Yang kedua ada zaman pertengahan. Pada zaman ini pemerintahan dipimpin oleh pemerintahan Mentuhotep. Nah, setelah pemerintahan Mentuhotep itu pemerintahan jatuh kepada pemerintahan Amenemhat ketiga. Pada pemerintahan Amenemhat ketiga ini, Mesir mulai mengenal perdagangan antar negara. Kemunduran dari kerajaan pertengahan ini disebabkan oleh serangan dari bangsa Hyksos yang berasal dari Jazirah Arab. Serangan ini menandai berakhirnya zaman kerajaan pertengahan. Semenjak saat itu juga Mesir jatuh ke kekuasaan bangsa Hyksos. Yang ketiga, ada zaman kerajaan baru. Bangsa Hyksos berhasil menguasai wilayah kerajaan Mesir selama 100 tahun. Selanjutnya pada tahun 1532 sebelum Masehi, bangsa Hyksos berhasil dikalahkan dan diusir dari wilayah Mesir oleh Ahmosis dari Thebe. Keberhasilan mengalahkan bangsa Hyksos ini menandai lahirnya atau dimulainya kerajaan baru Mesir. Setelah pemerintahan Ahmosis, pemerintahan selanjutnya yaitu Tutmosis I, lalu ada Tutmosis kedua dan ada Tutmosis ketiga. Nah, pada masa kerajaan baru ini juga menjadi puncak kejayaan peradaban Mesir kuno dalam berbagai bidang. Dan pada masa ini juga dikenal Raja Ramses kedua, yaitu Fir'aun, yang sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Akan tetapi kerajaan baru ini berakhir setelah pasukan Yunani berhasil menduduki atau menguasai wilayah Mesir. Hukum pada masa Mesir kuno dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum pidana dan kedua adalah hukum perdata. Hukum pidana mengatur perkara seperti kasus pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Nah, sanksi atau hukuman yang ditimpakannya ini tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, tetapi tingkatan yang paling tinggi adalah hukuman mati.
Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak waris dalam keluarga. Yang ketiga, ada kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Wilayah di sekitar Sungai Lembah Nil ini kan sangat subur. Masyarakat memanfaatkan hal ini untuk lahan pertanian. Jadi mereka membudidayakan banyak tanaman antara lain yaitu kapas, gandum, jagung, dan sayur-sayuran. Nah, masyarakat Mesir kuno ini juga udah mengenal sistem kemasyarakatan. Struktur sosial masyarakat Mesir kuno ini dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu para bangsawan, keluarga raja, dan para pendeta. Yang kedua nih para pemilik toko atau tanah dan para pedagang kaya. Sedangkan yang ketiga atau yang terendah ini adalah para rakyat biasa yang berprofesi sebagai petani, buruh, dan budak. Nah, selain sistem kemasyarakatan, masyarakat Mesir kuno juga udah mengenal sistem tulisan. Tulisan masyarakat Mesir kuno ini berupa gambar-gambar yang mewakili kata-kata yang disebut hieroglif yaitu. Nah, mereka juga udah mengenal media tulisan yang disebut papirus. Masyarakat Mesir kuno menyembah banyak dewa. Beberapa dewa kepercayaan masyarakat Mesir kuno antara lain Horus, Osiris, Anumbis, Hathor, dan Amonra. Nah, bagi masyarakat Mesir kuno, Fir'aun juga dianggap sangat penting. Saat Fir'aun meninggal, itu mayatnya akan diawetkan atau dijadikan mumi dan dikubur dalam piramida bersama dengan barang-barang miliknya. Nah, masyarakat Mesir kuno ini percaya kalau setelah kematian, Fir'aun akan melakukan perjalanan di alam baka. Yang keempat yaitu perkembangan sistem pengetahuan dan teknologi. Bukti perkembangan sistem pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan dengan bangunan-bangunan berukuran besar seperti piramida, sphinx, kuil-kuil pemujaan, dan obelisk. Nah, dalam ilmu astronomi, masyarakat Mesir kuno dapat membuat sistem kalender dengan peredaran matahari. Masyarakat Mesir kuno juga mengenal tahun kabisat seperti yang kita kenal saat ini. Nah, dalam ilmu matematika, masyarakat Mesir kuno mengenal matematika sederhana untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Mereka juga menemukan beberapa rumus. Dalam ilmu kedokteran, mereka mengembangkan obat tradisional dan cara pengawetan mayat atau yang disebut dengan mumi. Yang kelima, ada pengaruh peradaban Mesir kuno pada masa kini. Hasil kemajuan peradaban Mesir kuno masih bisa terlihat hingga saat ini. Contohnya seperti teknologi Mesir kuno yang dalam membangun bangunan besar diadopsi oleh bangsa-bangsa Eropa. Selain itu juga sistem penanggalan Mesir kuno yang disempurnakan oleh bangsa Romawi untuk membuat penanggalan modern seperti saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.